Oke, saya akan share dulu ya. Saya akan coba share. Saya share dulu ya. Temuan ke-6. Bentar. Oke. Oke, kita pertemuan ke-6 ya, tanggal 4 Agustus 2024 ya. Nah, sekarang tadi kita sudah memilih tema bagaimana dan kita sudah memilih tema mengenai personal risk management ya, karena buku ini adalah tentang bagaimana seseorang ataupun sebuah keluarga dapat memahami risiko-risiko yang mereka hadapi ya, kemudian kita bantu mereka untuk dapat mengenal dan kemudian mengelola risiko tersebut dan kemudian memberikan suatu solusi ya terkait dengan risiko-risiko tersebut ya. Nah, jadi tadi saya juga sudah berikan Anda link untuk Google Drive ya, untuk dapat melakukan riset ya. Ini nomor 7 ya, melakukan riset, mencari referensi dan mulai menulis bab 1 ya. Nah, jadi sesungguhnya bab 1 tersebut atau tulisan yang Anda buat saat ini bukanlah di bab 1. Saya akan coba sampaikan ya. Nah, ini adalah kerangka karangan bab buku tentang personal risk management. Ini personal risk management adalah suatu judul sementara. Kita bisa akan ganti nanti supaya yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas ya. Pertama adalah ini masih baru draft ya. Anda bisa berikan masukan ya, karena ini akan menjadi buku kita semua ya. Nah, Anda punya tulisan sesungguhnya yang saya mintakan Anda tuliskan sejak 2 minggu lalu itu masuk ke 12. Masuk ke 12 ya, ke bab 12 ya, mengenai persona penulis ya. Bab 12 ya. Jadi Anda sebagai seseorang praktisi ataupun yang sudah saya coba sampaikan, mungkin ada beberapa yang teman-teman yang bukan praktisi, saya ingin ajak kita ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa Anda ataupun kita pun semua memiliki suatu risiko ya dari sudut pandang kita pribadi masing-masing ya. Dan di sini menjadi suatu ya kesempatan Anda untuk menyampaikan siapa diri Anda. Seperti buku-buku yang lain, saya berikan kesempatan penulis untuk menyampaikan jati diri mereka. Jadi nggak perlu lagi satu halaman ataupun 2 halaman masing-masing, tapi lebih kepada apa yang Anda lakukan untuk supaya pembaca tersebut memahami bagaimana Anda mengelola risiko ini. Oke. Yang pertama adalah pertama masalah kehidupan cerita ya. Saya akan membuat suatu cerita tentang seseorang ataupun sebuah keluarga yang mengalami suatu peristiwa tertentu ya. Mungkin bisa bahaya kebakaran, rumahnya terbakar, bisa tsunami pada waktu mereka lagi wisata ke suatu pantai, bisa mereka punya sedang rumah ada letusan gunung berapi kayak misalnya di mana di Jogja, kemudian ada peristiwa banjir, mereka sedang bagaimana ya. Kemudian ada peristiwa sakit jantung ya, serangan jantung, kemudian mungkin juga nanti ada kecelakaan kerja, kemudian mungkin ada peristiwa kematian, usia tua dan segala macam. Ini cerita-cerita masyarakat ya yang dapat membuka suatu pemahaman tentang kehidupan yang dekat sekali dengan bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi. Itu ini membuka suatu cerita ya. Kemudian yang kedua, ini baru kita coba kenalkan ya, kita kenalkan dari cerita tersebut, kita kenalkan bahwa kita punya risiko ya, risiko diri pribadi, entah kita sendiri sebagai pribadi, mungkin juga pasangan kita, kemudian anak-anak kita, orang tua kita, dan mungkin cucu kita ya, itu punya risiko pribadi. Nah, kita akan coba ceritakan nih, risiko diri pribadi apa saja ya. Tentu kita tidak lepas dari kematian ya, entah kematian karena usia tua, entah kematian karena sakit ya, entah kematian karena mengalami kecelakaan dan lain sebagainya ya. Itu kematian tersebut bisa terjadi di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, mungkin juga di rumah sakit ataupun di tempat wisata ya. Ini melekat kemanapun kita kita berada, risiko diri ya. Kemudian risiko harta, tentu
kita punya harta benda, rumah tinggal, sepeda motor, mobil, ya, apapun itu, apapun itu, apapun itu kita punya, ya, mengalami bahaya, ya, entah kebakaran, dicuri, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, sementara risiko tanggung jawab hukum ini itu ada relevansinya mungkin, tapi ini pas bertepatan juga dengan asuransi wajib pihak ketiga, ya, asuransi wajib pihak ketiga, ya, yang kita akan ceritakan, ya, bahwasanya kita sebagai pemilik kendaraan suatu ketika mengalami suatu kecelakaan, entah katakanlah tanpa sengaja ataupun kita lalai sedang main handphone dan segala macam, menabrak orang lain di depan, ya. Maka oleh sebab itu kita memiliki kewajiban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 sampai 1372. Itu. Jadi apalagi kita sebagai orang tua, misalnya anak kita sedang bermain bola di lapangan dan kemudian bola tersebut ditendang kemudian sampai mengenai kaca rumah tetangga, ya, itu loh. Jadi itu pun juga mungkin perlu kita pahami. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap anak kita, perbuatan anak kita yang merugikan orang lain, ya. Atau kita punya anjing atau kita punya binatang piaraan, ya, kemudian menggigit tetangga yang luka, ya. Kemudian ya, kita punya kewajiban memberikan ganti rugi, ya. Atau kita punya sopir atau kita punya pembantu dan segala macam. Pokoknya orang-orang yang di bawah kita. Atau bahkan mungkin pohon yang berada di dalam pekarangan kita ataupun di depan rumah kita pas yang kita tanam, kemudian rubuh mengenai rumah tetangga ataupun mobil tetangga yang sedang pakai di rumahnya, ya. Itu merupakan apa? Tanggung jawab kita sebagai pemilik pohon, ya, gitu loh. Jadi resiko tersebut ada. Ya, jadi kita coba sampaikan tuh resiko tersebut, ya. Katakanlah kita sebagai pemimpin perusahaan, ya kita punya kewajiban terhadap keselamatan ataupun kesehatan kerja karyawan berdasarkan kita pun peraturan Menteri Tenaga Kerja dan segala macam, ya. Jadi segala macam kita punya pekerjaan itu melekat, ya, resiko, ya. Kita coba sampaikan semuanya nih. Resiko diri adalah bukan resiko diri kita, tapi resiko yang kita miliki, personal risk, ya. Nah, kemudian kita coba bahas mengenai pengendalian risiko, ya. Ini bagaimana langkah-langkah manajemen risikonya. Ya, tentu dari mulai mengenal risiko itu apa, kemudian kemudian membuatkan daftar jenis-jenis risiko apa, ya. Kemudian bagaimana kita mendaftar risiko pribadi kita, melisting down, hingga kemudian apa yang katakanlah kita bisa lakukan. Mungkin dari tindakan avoid, kemudian reduce, kemudian retain, dan sampai transfer. Nah, itu pengenalan risiko. Dan kemudian baru mengenal asuransi itu. Asuransi adalah salah satu cara, salah satu pilihan, ya, dalam rangka mengelola risiko dengan cara mentransfer kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Nah, asuransi apa? Yaitu asuransi adalah sebuah cara, benar sebuah kontrak ataupun sebuah bisnis kita jabarkan itu, ya, yang sederhana, ya, sederhana, supaya mereka paham bahwa asuransi tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipahami, kan, kemudian bukan suatu hal yang katakanlah kita mesti bayar kemudian pasti ada klaim, karena semuanya ada kontrak, ya, semua jelas, dan itu ada syarat-syaratnya yang mesti dipahami dan segala macam. Dan kemudian juga jangan sampai juga keliru. Nah, itu mengenal asuransi secara dasar. Kemudian setelah itu kita coba sampaikan jenis-jenis produk asuransi pribadi yang dapat menjadi pilihan masyarakat luas untuk melakukan transfer risiko tersebut, ya. Kemudian yang keenam, cara mudah memahami polis asuransi, ya. Kita, karena ini adalah edukasi, ya, kita ingin masyarakat luas lebih mudah memahami polis. Nah, kita sebagai praktisi harus, ya, melakukan edukasi. Tidak boleh kita membiarkan masyarakat tersebut awam dan terus-menerus tidak paham, ya. Kita tidak boleh. Justru dengan mereka memahami polis asuransi, justru akan mengurangi dispute ataupun sengketa-sengketa di masa depan. Mudah-mudahan demikian, ya. Cara menghadapi ini artinya apa? Step-stepnya, kan. Nah, kemudian kita ajarkan mereka juga cara memilih perusahaan asuransi. Ini terus saja tentunya berdasarkan apa? Berdasarkan katakanlah kinerja keuangan, katakanlah mengenai berdasarkan juga performance pelayanan klaim, ya. Mungkin kita tidak pakai tolak ukur yang selama ini dipakai oleh pihak investor ataupun pihak media-media lain, ya. Karena kita ingin dari kacamatanya nasabah, ya.
Kalau selama ini kan kita kacamatanya kacamata keuangan ya, tapi itu salah satu unsur, tapi unsur yang lain adalah tadi masalah kecepatan, ya, bagaimana cara pemasaran yang bisa mereka lakukan dengan baik, bagaimana asistensi bisa dihubungi dengan mudah, kemudian customer service-nya bagaimana, bagaimana kalau misalnya terjadi komplain, itu proses klaimnya bagaimana, ini yang kita lebih lebih kepada apa? Lebih kepada kriteria-kriteria yang katakanlah kita mau coba sampaikan. Nah, itu kemudian cara membeli produk asuransi. Ini adalah langkah-langkah sederhana yang dapat mereka lakukan. Kita kasih opsi lagi, ya. Katakanlah misalnya mereka beli langsung, bisa dilakukan di asuransi umum. Tapi di jiwa, kan mereka tidak bisa beli langsung kan? Mereka mesti menghubungi apa? Agen yang ditunjuk ataupun yang dimintakan menghubungi yang personal kan. Kemudian untuk asuransi umum ada pilihan lagi, pilih agen asuransi. Bisa juga lewat pialang asuransi, ya, bisa juga ada pembelian lewat bank assurance, bisa juga lewat lembaga lain lah, ya, kata misalnya multifinance segala macam. Nah, ini kita coba pilah ataupun kita coba sampaikan cara-caranya begini, kemudian apa plus minusnya dan apa yang mereka mesti persiapkan, sehingga buku ini betul-betul menjadi manual book buat mereka semua, ya. Kemudian kita menjelaskan memahami premi asuransi bagaimana, jangan sampai mereka apa merasa rugi membayar premi, ya, bahwa premi tersebut dipakai memang untuk membayar klaim yang mengalami musibah. Jangan sampai mereka tanda petik dibohongi oleh para pemasar di sana, "Pak, premi sana perusahaan tersebut hangus, kalau kami preminya tidak hangus," gitu loh. "Bisa kembali Pak 100%." Tapi nggak dijelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut gitu loh. Nggak dijelaskan bahwa ini ada investasi yang mesti investasinya Anda mesti top up terus kan gitu loh. Jadi ini yang saya pikir perlu kita jelaskan secara detail agar masyarakat luas tersebut tidak lagi tertipu ataupun terbohongi oleh pemasar-pemasar yang tidak menjelaskan dengan baik ya, dengan benar ya. Nah, ini kita jelaskan dan ini mesti ada apa ya, ada dasar akademisinya, ada dasar bukunya, bukan cuman kita ngomong doang ya, kita mesti jelaskan dari mana referensinya. Ya, semua kita mesti jelaskan referensinya. Kemudian setelah itu yang ke-10, cara mengajukan klaim asuransi, step by step-nya ya. Mengapa klaim tersebut bisa ditolak? Kenapa dasar-dasarnya kan itu loh. Nah, ini terus saja kan untuk menghindari penolakan klaim kan, supaya jangan sampai masyarakat luar sana kenapa kok ditolak padahal gue udah bayar premi, padahal mereka sendiri yang salah. Katakan misalnya ternyata dia punya penyebab klaim tersebut tidak terjamin, dia lupa memperluas dengan resiko-resiko apa gitu loh, ya. Jadi yang katakanlah kita mau coba buku ini menjadi buku yang sangat gamblang, apa adanya, ya, yang kemudian bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah pegangan buat masyarakat luas gitu loh. Buku ini sangat bagus sekali bila mana perusahaan asuransi ikut ambil bagian karena ini adalah edukasi kepada masyarakat luas ya. Nah, sebelah sini saya mau kasih tanda tanya nih. Ya, saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena kalau katakanlah misalnya kita bikin langsung sengketa klaim, ya, wah, jangan-jangan bisa sengketa klaim ya pasti. Karena bagaimanapun juga eh, suatu perjanjian, apalagi kalau katakanlah misalnya perilaku kita tidak baik dalam memasarkan dan menjelaskannya atau menjualnya, ya tentu ini akan potensi dispute akan sangat besar sekali. Apalagi kalau katakan tadi kita menjualnya dengan cepat-cepat tanpa menjelaskan dengan baik, tanpa masyarakat luas paham terlebih dahulu. Nah, ini yang saya khawatir. Saya mau coba sampaikan ini, tapi khawatir jangan sampai nanti kok ini ada timbul sengketa. Tapi kalau katakan kita nggak buka saat ini, nanti mereka ada timbul sengketa, malah mereka, wah kok nggak dikasih tahu ya bahwasannya ada potensi sengketa di klaim di masa depan. Nah kalau saya bikin begini, berarti apa? Kita akan jelaskan ya apa saja sumber-sumber sengketa ya dalam klaim yang mereka ajukan. Ya tentu sengketanya katakanlah bisa saja pada waktu mereka mengisi SPAJ ataupun SPPA itu data yang mereka sampaikan tidak akurat ya. Tapi kemudian bisa saja ketidakakuratan tersebut bisa saja terjadi karena mereka tidak jelas tidak dijelaskan secara gamblang ya. Ya, apa yang mesti dijawab dari masing-masing pertanyaan kan, karena pertanyaan SPPA kan tidak mungkin buat orang kita mungkin lebih lebih mudah menjawabnya, tapi buat orang awam ya, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan teknis ya, bahasa-bahasa yang jargon-jargon teknikal ya, itu mereka
nggak semudah itu menjawabnya gitu loh. Apalagi begitu banyak pertanyaannya, apakah Anda pernah menderita penyakit diabetes? Diabetes. Saya selama ini nggak pernah periksa ke dokter, ya. Jadi apa? Tidak kan. Apakah Anda pernah punya penyakit darah tinggi? Apakah Anda pernah penyakit AIDS? Apakah Anda pernah penyakit jantung? Nah, kalau kata misalnya dia punya nggak pernah memeriksa ke dokter ataupun ke klinik ataupun ke tempat-tempat lain, berarti apa? Semuanya clean kan? Nah, ini yang katakan saya pikir mungkin perlu disampaikan secara jelas ya oleh para pemasar kita yang mungkin bisa saja timbul terjadi sengketa. Ya, sengketanya masalah penolakan klaim ataupun nilai klaim. Ya, tapi penyebabnya apa? Yang kita justru apa? Kita ingin supaya buku ini meminimalisir ya potensi timbulnya sengketa. Tujuan itu, ya. Bukan lantas menakut-nakuti mereka, enggak, tapi justru untuk supaya masyarakat luas paham bahwa kalau misalnya katakanlah kita asal beli ataupun kita asal percaya dengan agen ataupun penjual asuransi kepada kita dan kita tidak kritis, tidak bertanya, dan apalagi penjualan tersebut cuma 2-3 kali pertemuan langsung closing, yang dimana yang beli adalah awam ya, dan mungkin kadang-kadang nggak mau cerewet, ya nggak mau dibilang bodoh, ya nggak mau dibilang, aduh lu kepo amat sih, ya ada akhirnya beli kan itu. Tapi itu potensi klaimnya, potensi sengketanya gede sekali. Nah, di situ kemudian yang bab 2 tersebut barulah Anda punya tulisan yang saya mintakan ya dari 4 itu ya. Nah, habis itu lampiran tersebut kita akan sampaikan apa yang relevansinya ada dengan apa yang kita tuliskan di atas itu. Nah, daftar pusaka adalah buku-buku yang menjadi referensi kita menguatkan apa yang kita tuliskan di bab 2 sampai bab 11. Ya, bab 2 sampai bab 11 itu mesti ada referensinya supaya kita dapat tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan. Bukan cuman asal kita punya karangan, bukan asal kita punya cerita berdasarkan pengetahuan kita ataupun pengalaman kita, bukan, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang lain dalam bukunya. Ya, entah itu buku, entah itu disertasi, entah itu jurnal, ya, itu monggo kita bisa masukkan di dalam daftar pusaka. Jadi saat ini saya belum menunjuk, belum menentukan siapa nulis apa gitu loh. Dari bab 1 sampai 11. Berarti ada 11 bab. Ada 11 bab ya. Kita saat ini ada sekitar berapa orang ya di dalam grup ya? Sebentar. Kita ada sekitar, bentar ya, Pak Adrian, kemudian Andira, Aisila, kemudian Kathleen, Edina, Fausan, Francisca, Gita, Ketut, Dermawan, Lintang, Rina, Uli, Giorgio, Stephen, Uci. Ada 16 orang ya. Tapi kemudian bisa saja satu bab itu dikerjakan oleh 2 orang, tapi saya khawatir ada beberapa dari teman-teman kita pun juga akan ketinggalan kereta nih. Ya, karena ada beberapa yang japri ke saya, Pak, bisa nggak saya postpone? Ya nggak bisa, karena ini pelajaran ini tidak bisa dipospon. Ya karena kita mengejar waktu sampai katakanlah Oktober selesai semua materi tulisan ini, kemudian November saya punya waktu 1 bulan untuk mengedit, merapikan semua, dan di 12 di bulan Desember itu semuanya sudah final. Ya, sudah final untuk tulisan ini. Jadi kita masih ada waktu September, Oktober, November, Desember. Tapi kita punya waktu cuma 2 bulan nih untuk menulis ini. Ya. Dengan tulisan Anda yang tadi personal penulis ya. Itu. Ya, jadi saya akan sampaikan ya. Silakan Anda memilih dari apa yang ada di sini ya, nanti saya akan di WA group ya, supaya Anda bisa sambil kerjakan tugas Anda tadi ya, tadi yang ini saya capture ya, saya akan capture. Oke, saya akan capture. Nah, dan ini Anda kerjakan sambil jalan ya. Ya. Yang ini Anda kerjakan, saya akan tolong pilih salah satu ya yang mau Anda
ulas, tapi Anda mesti punya daftar pustakanya. Ya, Anda mesti punya daftar pustakanya agar tulisan Anda betul-betul punya kekuatan dasarnya, bukan atas dasar Anda punya pengetahuan, Anda punya pengalaman, tapi ada dasar orang lain yang berkata. Tentunya berupa buku, ataupun tadi berupa jurnal, ataupun berupa disertasi. Ya, yang ini Anda tuliskan. Ini nggak usah pakai daftar lampiran atau nggak usah daftar pustaka karena Anda punya tulisan sendiri kan itu loh. Nih, jadi resiko yang Anda hadapi tentu akan masuk ke sini juga, akan dekat dengan nomor 1 ini, ya. Karena saya akan coba ceritakan ini. Ya, saya sudah buatkan cerita. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya yang bertanggung jawab terhadap Anda semua, ya. Tapi Anda tuliskan, dan Anda tuliskan saya akan coba rapikan. Kalau Anda tidak punya material, tidak punya tulisan, maka saya tidak bisa bantu Anda semua. Jadi ini adalah langkah yang katakanlah betul-betul mesti serius. Kita cuman punya Agustus, September, Oktober, punya cuma 3 bulan, ya, untuk menyelesaikan satu bab yang Anda pilih dari bab 2 sampai bab 11 dan Anda rapikan ini. Ya, Anda rapikan ini. Ya. Entah Anda dapatnya berapa silakan. Anda dapatnya berapa silakan. Jadi kalau katakanlah misalnya begini, satu bab ini berhalaman katakanlah 20 halaman, ya, 20 halaman, otomatis 12 bab berarti apa? 240 halaman, ya. Saya sih punya target, kita punya buku nanti ke depan ini yang apa sebelumnya, ya, buku buku Success in Insurance ini, ya. Ini 500 halaman. Ya 500 halaman, tapi ada lampiran. Mungkin netnya ya sekitar 400 halaman, 3 sampai 400 halaman ya. Ini buku ini. Ya, jadi saya tidak mau juga buku kita cuma buku sederhana yang cuma berjumlah 100 halaman ya, karena buku ini adalah buku edukasi sehingga betul-betul harus punya bobot yang cukup ya. Karena saya biasanya memang targetnya rata-rata 300 sampai 500 halaman saya punya target ya. Kalau cuma 100 halaman, 200 halaman kayaknya sangat sederhana ya, tidak memadai ya, kurang detail ya. Itu yang saya coba sampaikan. Jadi nanti Anda tolong pilih salah satu bab ya dari 2 atau dari 1 nggak apa-apa, tapi saya pikir dari 2 karena saya sudah bikin dari 1 ya. Saya bikin nomor 1 sudah tadi saya sudah bikin sekitar 30 halaman ya. Nomor 1 tersebut 30 halaman ya. Nah, Anda tolong pilih bab 2 sampai bab 11 ya. Plus ini. Karena ini bab 12 nih, siapa aku? Ya, bab 12 ya. Kalau kata misalnya Anda masing-masing tadi bikin 10 halaman, kita ada 10 orang, berarti udah 100 halaman tuh untuk bab 12 saja. Ya. Saya hanya kasih 1 foto dalam 1 tulisan Anda, ya. Di personal penulis itu saya hanya memperkenalkan 1 foto. Ya, entah Anda foto sendiri atau foto bersama Anda punya kekasih, tapi ini kekasih yang terang bukan kekasih gelap ya. Atau mungkin dengan ibu Anda, atau dengan siapapun yang Anda kasihi, ya, sebagai penghargaan Anda kepada beliau kan itu loh. Oke, jadi ini Anda kerjakan sampai dengan akhir Agustus. Sudah clear, sehingga Anda bisa lakukan 1 bab ini, Anda kerjakan dalam waktu 2 bulan. Saya berharap 1 bab 1 bulan, karena 1 bulan berikutnya Anda bisa edit lagi, ya. Saya punya target 1 bab ini Anda bisa kerjakan sebanyak 20 hingga 30 halaman, ya. Jadi saya berharap ya, 1 bab ini antara 20 halaman misalnya, minimum 20 halaman, ya. Jangan cuma sampai 5 halaman doang, kayaknya minim banget, tapi nggak apa-apa, Anda tulis saja kalau misal katakanlah Anda kurang ide, ya mentok, Anda diskusikan saja di WA Group, saya akan kasih ide supaya tulisannya lebih banyak, ya. Itu, teman-teman semua supaya Anda mulai kencang larinya karena kita sudah mulai mengerjakan buku kita, ya, yaitu dengan tema personal risk management, ya. Yang ini Anda kerjakan sampai dengan Agustus maksimum supaya Anda bisa berpindah kepada topik ataupun satu tema bab ini, ya. Oke, itu sementara dari saya. Kita pertemuan ke-5 dan ke-6 hari ini dari total 13 ya, 13 pertemuan ya. Sebetulnya 13 tapi saya langsung percepat 5 dan 6 hari ini. Oke, sementara dari saya demikian. Ada yang mau
Tanyakan, silakan. Monggo. Pak Darmawan, monggo. Sorry Pak, tadi terkait dengan buku-bukunya mungkin barangkali saya belum belum dapat dia Pak. Mohon maaf ya Pak. Buku-buku apa tuh? Buku-buku yang bisa kita gunakan tadi linknya di mana bisa kita ambil ya Pak? Di WA Group. WA Group tadi, Pak Darmawan. Ya, ya Pak, tadi mungkin saya kelewatan kali ya. Ya, WA Group itu ada yang saya coba kirim lagi nih. Ya, ini link. Ya, saya ada WA Group ya. Nah, tapi kalau Oke katakanlah oke Pak. misalnya Anda mau coba cek ya, saya akan coba bantu ya. Saya akan coba bantu ya untuk mencari. Saya akan coba bantu ya. Misalnya, oke, saya coba bantu. Hmm. Misalnya Anda teman-teman mau sebentar ini saya tutup dulu ya. Saya coba tutup dulu. Oke, saya coba tutup dulu. Nah, saya akan coba buka ini ya. Udah lihat ya? Lihat nggak? Saya punya screen, lihat ya. Ya. Jadi gini, kalau kata misalnya Anda mau lihat ya, mencari buku, saya coba langsung buku nih, buku ya Personal Risk Management. Ya, Personal Risk Management. Nah, ini ada banyak buku nih, ya Personal Risk Management, ya. Ini kita bisa ini atau katakanlah eh bisa ganti. Ya, jadi jangan lupa ya, jangan lupa pakai PDF-nya nih supaya ada ada bukunya ya. Biasanya ada 30 halaman, sekian 30 halaman, 30 halaman ya. Ini 745 ya, kayak misalnya gini ya. Kita coba cari nih risk management nih. Ya, coba Anda lihat ya risk management nih. Ya akan langsung kelihatan nih. Kita akan coba lihat. Nah, nih. Ini buku risk management. Mungkin saja ya. Ini tahun 2001. Jadi Anda bisa pakai link yang saya berikan, bisa juga Anda cari sendiri ya, agar tidak terbatas ya, tidak terbatas dari apa yang saya sampaikan. Ya, Anda bisa kemana-mana ya. Saya sendiri punya hard copy di kantor saya, personal risk management ataupun personal insurance ada juga ya. Tapi hard copy takutnya berat, fotokopi dan segala macam. Saya khawatir waktunya pun juga terbatas ya. Mesti fotokopi lagi dan segala macam. Jadi lebih baik kita pakai apa e-book ya ataupun soft copy agar lebih mudah untuk dapat kita peroleh ya. Nanti kalau misalnya itu saya akan coba tambahkan lagi e-book di dalam tadi Google Drive yang bisa Anda akses ya. Nih. Ya, misalnya gini ya. Ini kan risk management ya. Tapi kemudian apakah katakanlah ini bisa kita pakai untuk relevan terkait dengan personal risk management ya. Nah, ini misalnya apa nih? Grup. Ini kayaknya bukan ya. Ini code. Berarti kita mesti lihat lagi nih. Ini tapi in bank, risk management in bank. Berarti apa? Kita mesti buka lagi satu persatu kan untuk dari masing-masing buku tersebut ya. Nah, ini defining risk, calculating risk. Ini terlampau technical ya. Terlampau technical. Ya, mungkin kita coba lihat lagi fundamental risk ya. Coba kita lihat lagi. Ini fundamental of risk management ya. Ini 489 halaman. Kemudian apa yang kita bisa pakai di sini? Kita coba lihat ya definition of risk ya. Kita bisa lihat Pak bisa pakai tuh yang mungkin ada pada babnya ya, type of risk ya. Kemudian kita bisa pakai juga nih ya type of risk-nya. Kita coba lihat tadi risk manajemennya ya. Ini principle of risk management ya. Berarti ini terkait dengan bab-bab yang ada yang kita bisa bahas. Ini kita bisa relevan kan? Anda bisa cari sendiri ya. Tapi jangan bahas yang terlampau teknis ya. Jangan bahas terlampau teknis, tapi bahas sesuatu yang sangat-sangat mudah dipahami ya. Kalau ini kan enterprise risk management kita nggak bahas ya. Kita nggak bahas ya. Kita hanya bahas mengenai personal risk karena ini berkenaan dengan eh, diri seseorang ataupun keluarga seseorang ya. Oke, ini bisa Anda pakai, tapi lihat lagi. Saya coba lagi cek lagi, ada nggak personal risk management? Risk management and assessment. Manajemen risiko bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris. Practical Guide to Risk Management. Ya, Anda bisa cari di
di ini ya, di internet ya. Ini. Tapi saya sudah bisa bagian tadi beberapa risk management. Ini what is risk management? Tadi terkait dengan risk management. Tapi kemudian kalau katakanlah tadi kita kembali ke bab 6 ya. Ini bab 6 ya. Ini ya berarti kan apa? Ini jenis-jenis produk asuransi. Kalau misalnya jenis produk asuransi misalnya begini, teman-teman, ya saya coba kasih lihat ya. Atau gini, tadi kan ini kita mengenal risiko dan mengenal risiko. Saya mengenal asuransi nih. Kita mau coba cari bab mengenai mengenal asuransi, ya. Berarti apa? Di sini tulisan kita apa? What is insurance? Ya, kita coba PDF. Nah, ini kita bisa ambil nih international insurance atau mungkin bahasa Inggrisnya international insurance, introduction to insurance. Ya, tapi PDF ya. Akan keluar tuh. Ya, akan keluar 7 halaman itu ya, segala macam 1 halaman. Ada yang lebih panjang kalau misalnya kita mau nih insurance handbook ya. Kita bisa cari ya. Ini kita bisa cari ataupun misalnya handbook kita tambahkan. Ya, ini handbook. Ini bisa berubah-berubah ya. Anda punya halamannya itu. Nah, kalau katakanlah misalnya kita mau cari lagi mengenai jenis-jenis produk asuransi pribadi. Berarti apa? Kita coba gali ini ya, personal insurance ya, handbook PDF ya. Coba cek lagi, ada nggak? Nah, ini berarti kita life insurance kita ambil ya. Kemudian apa lagi? Mungkin kita coba cek lagi. Intinya kita pakai kata kuncinya di sini, kata kunci sini untuk bisa mencari buku-buku yang membuat apa menjadikan itu bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Cara mudah memahami polis bisa saja nih ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa bahasa Inggris ya Anda pakai Google Translate ya. Ini saya biasa pakai gitu kan. Nah, cara mudah memahami polis asuransi ya. Nah, kita pakai ini, kita klik di sini kan. Saya pun bukan orang bule ya. Nah, how to understand ya. Bisa juga ini. Ya, coba ini how to understand police ya. Nah, ini kita bisa pakai ini atau katakanlah bolehlah Anda pakai linknya ya. Boleh Anda pakai linknya atau mungkin pakai PDF ya. Nah, how to read an insurance policy ya. Ini kan Law Buffalo Edu. Coba kita lihat ya, how to read an insurance policy. Kan ini presentasi ya. Oke, kalau bisa katakan buku, kita lihat ya, understand tuan isi tuh ya, understand insurance guide, policy guide ya, atau cari lagi yang lain nih insurance. Oke, kita coba cek lagi, ada nggak? Intinya kita bisa coba insurance introduction to insurance coba ya. Ini di India saya lihat lebih maju asuransinya dibanding Indonesia. India ya, saya lihat ya karena selama ini saya main di internet, saya banyak dapat referensi-referensi dari India, bahkan dari Kenya atau Uganda sekalipun. Saya dapat banyak referensi. Kalau Indonesia, saya lihat minim ya. Kalau IRDA ini kayak OJK-nya Indonesia ya. Ini IRDA. Sebentar. Nah, jadi ininya Anda tinggal ya, kayak misalnya memilih perusahaan asuransi. Ya, saya sorry ini kadang-kadang gagal ya. Cara apa? Memilih perusahaan asuransi yang tepat. Ya. Nih. Anda bisa pakai gini. How to choose insurance company. Tuh. Ya, choosing ini bahkan di apa ini? Ini pendidikannya ada nih, ya. Ini kan soal sekolahan deh. Nih, insurance information institute ya. Ini choosing an insurance company. Ya, price segala macam ya. Anda bisa cari berselancar, Anda melakukan riset sendiri ya. Riset sendiri. Kemudian ini kan bisa belum ada PDF-nya, Anda bisa pakai PDF-nya. Ya. Ini. Kemudian kalau misalnya Anda mau cari jurnal ya, Anda bisa belakangnya pakai tulis jurnal ya, artikel ya. Anda bisa pakai itu jurnal artikel. Bisa keluar tuh banyak artikel ya. Ya, ini faktor influencing
Client in choosing an insurance company, atau Anda langsung PDF. Terserah Anda. Anda mesti apa? Mesti melakukan riset sendiri lewat internet ya. Makanya memang mau tidak mau investasi yang kita lakukan dalam menulis sebuah buku yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan isinya itu tidak mudah ya. Apalagi buku ini adalah buku edukasi, bukan textbook ya. Kalau textbook lebih berat lagi karena ada aturan-aturan tata cara penulisan buku yang harus kita ikuti berdasarkan ketentuan daripada dikti. Ya kalau buku edukasi populer mungkin tidak sedetail, tidak sekaku daripada buku-buku pendidikan. Ya, jadi silakan Anda pilih ya dari ini ya dari bab ini ya Anda pilih nih. Saya kasih warna merah ya. Anda pilih sendiri ya, ada berarti ada 10 ya. Ada 10 bab ya yang Anda pilih. Silakan supaya akan menjadi tugas kalian masing-masing ya, dan tolong pikirkan ya. Tolong pikirkan baik-baik sebelum Anda pilih, karena minggu depan kita akan tetapkan siapa menulis apa ya, minggu depan tuh. Tolong perhatikan, minggu depan kita akan tetapkan siapa menulis apa ya, supaya tidak ganti-ganti. Wah, saya pilih 2 dong, kemarin saya sudah pilih 8. Nggak bisa ya, karena ini adalah kita nggak bisa bolak-balik karena waktu akan terus bergulir ya, gitu loh. Jadi saya hanya ingin Anda coba melakukan riset ya, bab mana yang Anda mau pilih ya. Bisa saja ke depan ternyata Pak Darmawan sama Bu Edina pilih bab yang sama. Bisa saja ya. Berarti apa? Nanti akan ada di merge itu materinya ya. Materi akan di merge ya. Tapi kalau misalnya katakanlah ke depan bisa masing-masing satu, itu bagus sekali. Tapi saya tidak melarang Anda memilih topik yang sama ya, tapi nanti materinya akan di merge tuh ya, akan di merge, akan ada yang dibuang, ada yang dipakai, ada yang disingkirkan itu. Paham ya teman-teman ya? Itu dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Pak Edina Ya, mau silakan. tanya, itu pilihan topiknya itu apa? eh, Kenapa nggak sekarang aja kita pilihin, nanti kita cari selancarnya, jadi nggak 2 kali kerjaan gitu. Karena teman-teman nggak semua hadir di sini, gitu loh. Jadi teman-teman belum pada hadir ya. Jadi biarkan mereka nonton film dulu, menonton film videonya ini, video rekaman ini kan, supaya mereka betul-betul paham, dan kemudian kita di sini cuma berberapa nih? Cuman eh, 7 ya, bertujuh ya. Di luar saya kan Anda Ya. berenam berarti kan, Anda pilih tuh ya. Dan saya khawatir nanti mereka merasa wah gimana. Jadi saya cuman Anda berselancar terlebih dahulu saja. Silakan berselancar, cari bab yang mana yang Anda paling suka, yang Anda setelah Anda riset selama 1 minggu ini itu dapatnya banyak gitu, dapat dia punya referensinya. Karena semakin banyak referensi tentu akan semakin memudahkan Anda ya, memudahkan Anda untuk menuliskan apa yang Anda pahami gitu loh. Begitu Bu Edina ya. Mudah-mudahan mohon bersabar ya, karena Anda juga mesti mengejar tulisan Anda yang tadi Anda punya pribadi ya, yang persona penulis ya, dalam sampai akhir bulan ini, dan minggu depan tanggal 11 ya, itu kita akan tetapkan bersama, dan saya berharap semua hadir ya. Kalau misalnya nggak ada hadir berarti apa? Anda yang memilih terlebih dahulu gitu. Paham ya? Jadi Ibu Edina bisa saja, saya pilih ini, silakan aja tetapkan dulu. Jadi yang tidak hadir ya memilih sisanya gitu loh. Paham ya? Kalau misalnya mereka nggak Ya, Pak. memilih, nggak menulis, ya sudah. Berarti bab 12 tersebut saya tidak mau dia ada di situ, karena dia tidak memilih bab kan itu, nggak menulis salah satu bab. Ngapain kita tuliskan dia punya diri tapi dia tidak memilih bab gitu loh. Hanya berarti apa? Hanya karena ini pekerjaan yang sama-sama buat semuanya gitu. Ya. Begitu teman-teman ya. Ada pertanyaan Pak Adrianto, monggo. Ya, Pak. Tugasnya jadi untuk minggu depan diary dan bab ini yang dari 2 sampai dengan 12 ya. Jadi
tugas Anda, saya ulangi lagi ya. Tugas Anda ya adalah menyelesaikan ini ya. Ini sampai Agustus nih. Jadi ini Ya. kan Anda kerjakan nih minggu ini kan sampai tanggal 11 Ya. kan? Oke. Betul ya? Aktivitas harian nih. Ya. Tapi kalau Anda bisa langsung selesaikan sampai risiko-risiko yang Anda hadapi yang saya bilang combine langsung karena ada aktivitas harian dan ada risiko ya, merupakan diary kan. Ini berarti tanggal 11 selesai, tapi kan saya nggak ngejar Anda sampai tanggal 11 sudah rapi benar. Karena targetnya adalah apa? Agustus nih. Ya. Ini ingat baca nih ya. Agustus. Ya, target Anda Agustus tuh. Ya. Ya. Jadi saya mengejar Anda supaya Anda lebih cepat lebih bagus kan. Tinggal Anda Ya. rapikan lagi kan, betul ya? Nah, minggu depan ya. Jadi minggu ini sambil menulis yang ini Anda berselancar ya atas judul-judul ini nih dari bab 2 sampai bab 11. Anda berselancar ya. Kemudian Anda ancar-ancar nih memilih bab apa yang kita akan tetapkan di tanggal 11 pertemuan minggu depan ya. Bagi teman-teman yang tidak hadir ya akan memilih sisanya. Jadi Anda misal tanggal 11 hadir nih. Anda langsung tetapkan saya milih bab 6, Bu Edina milih bab 5 ya sudah. Ya. Kemudian bagi yang teman-teman tidak hadir tanggal 11 nanti, ya udah. Berarti apa? Mereka mengambil sisanya. Ya, jadi Anda punya apa? Keluasaan bagi yang hadir hari ini Anda punya waktu untuk berselancar nih mencari referensi yang buat Anda lebih baik, lebih banyak ya gitu loh. Oke? Clear ya? Ya, clear. Oke. Teman-teman yang lain Bu Rina ada pertanyaan? Ya Pak, jadinya pilihannya itu disampaikan pada pertemuan minggu depan Pak ya. Betul. Tidak Jadi minggu tidak ini tidak perlu di WA group ya. tidak Kalau perlu. jika Minggu sudah ini memutuskan sebelum minggu depan boleh nggak Pak boleh, disampaikan tapi ke Anda? kemudian kan saya ingin supaya teman-teman yang tidak hadir pada pertemuan hari ini, mereka pun juga punya kesempatan yang sama. Saya akan coba tegaskan, silakan nonton video ini sampai selesai. Dan kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk berselancar sampai minggu depan. Dan kemudian menetapkan tanggal 11. Gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka nggak nonton video ini, dan kemudian juga tanggal 11 mereka nggak datang, baru tanya-tanya, ya mereka ketinggalan. Jadi Anda punya kesempatan untuk memilih bab ini terlebih dahulu. Bisa saja Bu Rina sama Bu Edina ternyata memilih bab yang sama. Jadi saya harapkan begini, teman-teman. Tolong Anda siapkan setidaknya dua bab yang Anda siapkan, sehingga bila mana ternyata ada yang sama dengan bab Anda, ya maka Anda bisa pilih ke nomor 2, gitu loh. Paham ya? Jadi Anda tidak kecewa. Wah, saya udah pilih duluan ini yang bab 5 kan gitu loh. Ya, tapi dipilih oleh yang lain. Bagaimana dong? Nah, supaya Anda tidak ribut, Anda siapkan tuh 2 bab gitu loh. Untuk reserve apa untuk reserve gitu loh, untuk cadangan, ya. Begitu ya Ya, teman-teman ya. baik. Atau baik. mungkin Pak Darmawan ada usul bagaimana supaya nggak tabrakan nih. Silakan. Iya, iya Pak, saya kira saya udah begitulah ya Pak. Jadi kan kita bisa siapkan 2 nanti saya yakin nanti ini kan kita bisa milih bab-bab yang memang kita lebih kuasai lah Kuasai. dalam arti dan tanda kutip ya. Misalnya kalau misalnya saya kan bukan di bagian klaim, barangkali nggak akan saya pilih bagian klaim, misalnya seperti itu ya. Ya, Misalnya saya akan ya. pilih produk atau premi gitu Pak. Ya, boleh. Jadi intinya Hmm. gini, saya tidak mau kalian jadi saling ribut ya, tidak berebut bab ya, saya tidak mau juga. Jadi mana yang baik lah ya, Anda coba komunikasikan dengan teman-teman Anda, misalnya ada yang sama, gimana nih? Udahlah, lo gimana nih? Jadi saling kompromi lah ya. Saya tidak mau apa main menetapkan, jadi kita kesepakatan bersama lah ya. Kita mufakat lah ya supaya lebih nyaman ya. Makanya saya bilang, tolong Anda berselancar untuk semua ini ya, sehingga Anda bisa punya pegangan lebih banyak gitu loh. Begitu teman-teman Anda, wah saya yang mana aja Pak, saya sudah tahu semuanya lah, kan begitu. Kan bisa saja kan. Jadi saya sisanya saja biar teman-teman yang yang lebih dulu milih dah, saya gampang lah. Saya pun juga bisa ngerjain semua kan gitu loh. Kalau saya belakangan Pak, saya sisanya aja Pak. Kan gitu. Oke, Pak Fauzan, ada pertanyaan?
Oke. Mas Giorgio, Sudah jelas, Pak. jelas ya. Ini Mas Giorgio ini bukan orang asuransi, tapi saya percaya Mas Giorgio bisa. Bisa lah, gampang lah. Anak muda paling cepat lah belajar lah ya, gitu loh. Dengan berbagai Baik, Pak. macam fasilitas ataupun aplikasi yang ada di sini lebih mudah lah, ya. Begitu ya. Iya, Pak. Oke. Pak Bosan ada yang mau tanyakan? Oke. Mau nanya boleh Pak? Boleh dong. Kan ini Boleh. yang hadir 7 termasuk Bapak, Ya. ya. Hmm. Gimana kalau kita bagi dulu sesama 6 orang ini ngambil prioritas dulu, sisanya mereka tuh yang nggak ikut. Oke. Ya terserah bagaimana teman-teman semuanya. Nah, teman-teman gimana? Kita 6 dulu pilih, sisanya mereka yang nggak ikut. Siapa yang nguasain bidangnya ya udah itu lebih cepat jadinya. Oke, saya sih terserah Anda semua. Saya sih follow aja. Bagaimana Pak Darmawan? Saya kira gini Pak, supaya fair juga ya bagi teman-teman kita yang lain gitu ya. Maksudnya Hmm. eh ya saya lebih prefer tanggal 11 sih Pak. Karena saya sendiri juga ini pasti akan berselancar dulu semua nih. Pasti akan saya lihat dulu semua modelnya yang mana yang akan Oke. lebih paling ini gitu Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi Pak Darmawan tanggal 11, Pak Adrian Ya. hari ini. Bu Ya, Edina, maksudnya yang nggak nanti aja kita udah tentukan ngambil ini yang aktif kan hari ini kan yang punya hak dulu dong prioritas. oke. Iya, saya yang hari ini aja, Pak. Oke, 2 orang yang hari ini saja. Bu Rina, Kalau mungkin saya perlu berselancar dulu sebentar, tapi bisa oke juga kalau menjadi prioritas. Jadi disampaikan saja di grup WA Pak, bahwa misalnya besok saya sudah memutuskan, saya sampaikan saya memilih ini gitu, oke. supaya nanti teman yang lain memilih yang Sisanya. sisanya gitu ya. Betul, Jadi itu Bu Rina, adil. Bu Rina mau milih hari ini boleh? Enggak, saya perlu berselancar dulu Pak 1-2 Oke. hari. Nanti saya sampaikan di WA grup gitu Pak. Oke, kalau Bu Edina tadi pilih hari ini. Ya, Oke. Pak Fauzan? Oke, tidak menjawab ya. Mas Giorgio? Saya memilih surfing dulu, Pak, untuk mengenalnya, Pak. Iya, Oke. jadi mungkin tanggal 11 aja. Oke. Oke, jadi yang setuju hari ini ada 2, Bu Edina sama Pak Adrianto. Ya, saya menghargai semua pilihan-pilihan ya. Oke. Namun saya pun juga punya solusi buat teman semua ya. Jadi silakan kalau Pak Adrianto mau memilih. Silakan. Ya, sengketa klaim dah. Oke. Ini malah yang lebih paling berat nih. Ya latihan lah, ya. Oke. Saya gitu ya. Saya langsung kasih nama tuh. Oke. Kalau Bu Edina? Bu Edina mau pilih mana? pengenal asuransi nomor 4. Oke. Tetap kita mesti berikan kesempatan ya. Oke, yang lain nggak ada lagi ya? Nggak ada yang lain ya? Oke, Pak Darmawan masih berselancar. Kalau gitu, kalau yang mau milih sih boleh aja sih Pak. Misalnya nih, Ah, kalau ya silakan. boleh aja. Misalnya jenis-jenis produk asuransi pribadi, misalnya boleh juga sih Pak. Nah, Oke, itu sudah. enteng itu enteng tuh. Ya, Tapi- saya berselancarnya cuma nomor 4 aja mengenal asuransi. Betul. Jadi concern. Oke, Bu Rina belum ya? Saya boleh juga kalau sekarang boleh menentukan, tapi tentatif ya Pak ya. Ya, Yang- silakan. Saya pilih 2 ya Pak tentatif, yang nomor 2 dan nomor 4 Pak. Tapi kalau 4 udah ada yang punya. Ya kan ini kan kita kan ada beberapa, memang ada kemungkinan ditulis oleh 2 orang kan Pak, satu bab. Oke, berarti bisa merge ya. Ya, bisa merge ya. Ya. Jadi berarti satu bab bisa itu ya. Makanya oke, nggak apa-apa. Saya berikan kesempatan. Nomor Kalau 2 Sergio- Pak, bukan nomor 3 Pak, maaf, nomor 2 Pak. Oh, sorry, nomor 2. Risk management. Kalau untuk saya Pak, mungkin kan saya bukan latar belakangnya bukan insurance ya, jadi Nah. memang agak terbatas pengetahuannya. Jadi Hmm. jadi
agak kurang fleksibel dalam memilih. Oke, apa-apa. Yang penting kita jadi gini loh. Asuransi adalah suatu ilmu pengetahuan yang umum ya, bukan kayak kedokteran ya, bukan Ya. kayak teknik ya, kayak sipil segala Hmm. macam. Ini ilmu asuransi adalah ilmu sosial yang bisa Anda pelajari dari mana saja sumbernya, ya. Dan sumbernya begitu banyak dari luar negeri. Ya, jadi kita hanya perlu membaca, melakukan riset itu. Nanti kami yang akan memperbaiki tulisan-tulisan Anda gitu loh. Jadi saya sebagai editor dan mungkin juga teman-teman Anda sebagai editor pertama, saya akan lepas ya. Editor dalam hal ini bukan masalah kualitas tulisan tapi tata bahasanya gitu. Tapi kalau kualitas tulisannya mungkin saya akan yang menjadi editor terakhir gitu loh. Begitu teman-teman. Ya. Ya, Jadi nggak usah baik. khawatir. Pak, boleh tanya satu lagi ya, Pak? Boleh. Ini kita ini lebih kepada asuransi jiwa atau asuransi umum ya, Pak? Itu dalam tulisannya Dua-duanya. nanti. Dua-duanya. Dua-duanya ya? Iya. Oh, oke. Karena ini kan personal risk management. Jadi dua-duanya kita cover, Pak. Berapa Oke. halaman, Pak? Minimum 20. Iya. Jadi Anda mesti mengembangkan. Jangan pusing, Pak. Jangan gagal kepala dulu, Pak, dari bawah. Enggak, Pak, santai, Pak. Bisa ya? Nggak apa-apa. Bisa, Jadi Pak. Siap. saat ini Anda bisa berubah saja. Anda berselancar saja. Mungkin kita akan tetapkan tanggal 11 nanti. Ya, mungkin akan ada double. Ya, nggak apa-apa. Jadi, tapi maksimum 2. Satu bab maksimum 2 orang. Ya, tidak bisa, saya mau semuanya di bab 4 ada 8 orang. Nggak bisa, kebanyakan. Ya, jadi maksimum satu bab itu 2 orang saja. Ya, bisa saja, ternyata Anda mau joinan. Misalnya Pak Dermawan sama Bu Rina mau joinan di bab 5, boleh aja. Tapi Anda berdua itu mesti punya 2 bab juga, gitu loh. Paham ya? Tapi Anda tidak dilarang Anda memilih satu bab saja dan Anda mau single fighter. Ya. Kalau main double berarti Anda mesti punya 2 bab gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Tapi ini bukan tulisan khas Anda. Kenapa? Karena 2 orang ini yang ngerjain gitu loh. Paham ya, teman-teman ya? Ya. Oke. Mas Giorgio tanggal 11 ya. Anda silakan berselancar. Jadi saya akan tetapkan ini sebagai sementara, ya. Baik, Pak. Saya pilih satu lagi, Pak. Iya. Itu supaya lebih ini memilih perusahaan asuransi supaya lebih menantang dia sedikit ya. Oke. Jangan pilih Candi ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Ini kan lebih kepada kriteria kan, Pak ya? Iya. Oke, Tapi ya. lebih kepada jangan dari investor, Pak, tapi kepada dari Bapak sebagai pengguna, Pak, sebagai masyarakat umum. Gitu loh. Ya, oke. Dari sisi itu. pandang Jadi, pengguna ya. Oke, ya. kacamatanya lah kacamata masyarakat, Pak. Itu loh. Ya, siap, Pak. Ya, clear ya. Oke. Saya pikir hari ini sudah selesai jam 20.06 ya. Kita akan kembali tanggal 11 ya. Dan kita sudah mulai menulis sambil membaca ataupun melakukan riset buku-buku tersebut ya, sambil kita belajar lagi untuk yang lain-lain ini ya. Gitu ya. Oke. Jadi Anda seminggu ini melakukan riset karena minggu depan kita bab 7 kita bahas ini. Oke? Demikian dari saya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat ya. Terima kasih, sama-sama, Thank you, Pak. take care. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Nah.